itu ada yang kesurupan sampai beberapa bulan. Akhirnya cobalah itu, saya coba gitu. Karena dulu punya pengalaman di wilayah jin itu, saya tahu gerak-gerik dia itu seperti apa, cara dia itu seperti apa, itu kelihatan. Akhirnya waktu saya temuin, dia langsung bilang gini, merah gitu. Saya juga takut itu, kok bisa gini, kalau dipukul fisik kan sakit itu. Udah adik tenang gitu. Saya minta waktunya ke ibunya, saya kasih waktu 1 minggu, kalau misalnya saya nggak bisa nggak bisa berarti saya nggak mampu gitu. Kayak sembuh lah itu orang. Iya. Jadi saya itu mulai belajar gimana sih jin cara masuk ke tubuh manusia gitu. Itu lewat tulang ekor. Jadi kelihatan sekali itu. Jadi ternyata setiap tubuh manusia itu memang punya biofil. Lah jin itu masuk lewat tulang ekor. Nah, habis itu pengalaman baru lagi. Ketika itu saya ingin nguji energi saya gitu. Iya. Saya ngobrol sama ayah teman saya gitu. Nah dia katanya punya dukun sakti gitu di daerah Pelumpang ya. Iya. Akhirnya saya ke sana tuh. Beliau katanya bisa ngilang gitu. Oke lah, ini menarik sekali buat saya gitu. Ternyata dia nggak ngilang, cuman ketutup genderuwo gitu. Oh ini mudah, ini di sini saya gitu. Habis itu dia nggak terima. Habis itu dia tanya ke saya, kamu wirid apa gitu. Nah waktu itu saya sudah belajar meditasi waktu itu sama Pak Made. Saya wirid saya cuman Allah aja bu gitu. Lah kalau Allah terus, kalau kamu nggak minta Allah masa kasih ke kamu gitu katanya. Bagi saya meditasi itu hanya memuliakannya. Kalau misalnya dikasih ya itu bonus buat saya gitu. Lah dia cerita wiridnya itu apa gitu. Dia cerita. Akhirnya saya gini, udah bu, saya pengen nyoba, ibu bisa nggak nyantet saya gitu. Loh kamu nantang saya gitu katanya. Ya nanti kembang bayan lo gitu. Karena saya pengen tahu teknik santet itu seperti apa. Nah dari situ malah saya belajar, oh santet itu larinya gini itu saya petakan. Mulai dari situ. Gimana mas? Ya energinya kan di tubuh kita ini kan ada, kalau orang dulu sebutannya adalah cakra. Itu adalah pusat energi. Jadi kalau kita nyebutnya adalah psikolobus. Karena dari kata psikis dan lobus, jadi wadah pengelolaan mental sebetulnya. Makanya kalau biasanya kita nyebutnya adalah wilayah kontrol, wilayah sensitif, wilayah power. Atau cipto, rasa, karso gitu. Sila asa, sila ase, sila aso. Sebetulnya sama, cuman beda bahasa. Lah makna esensinya itu sama. Akhirnya waktu santet itu keluar, ternyata benda fisik ini ketika dia dikasih satu kecepatan cahaya, dia akan berubah dimensi ke wilayah eterik. Lah jin itu bisa membawa ini ke wilayah eterik. Eterik itu halus, lebih halus ya, lebih fisik, eterik ya. Iya. Nah setelah itu waktu orang nyantet itu ternyata butuh proses, nggak langsung. Jadi ada frekuensi energi yang melubangin lapisan biofil. Setelah itu saya lihat, oh santet itu kalau kan jadi nanti saya cerita ini ya, beda-beda setiap tempat itu saya malah belajar lebih asik gitu. Iya. Ternyata kayak masakan gitu. Misalnya saya nyicipin masakan gini, oh ini saya tahu, ini santet dari sini gitu. Sampai gitu. Akhirnya waktu menarik. Ditembus, saya lihat, oh kok sampai sini ya? Ternyata energi itu sama dengan main. Dia akan protek ketika tubuh kita tersakiti. Langsung gitu nutup, jeret gitu. Loh, kok asik gini ya energi gitu. Oke, sekali lagi bu, loh nggak masuk gitu ya. Saya pengen coba lagi itu dari mana dia itunya. Ternyata oh gini, saya tahu caranya santet gitu akhirnya. Terus orangnya bingung gitu, kok bisa kayak gitu? Apa yang kamu lakuin selama ini gitu? Ya saya cuma bilang kalau saya latihan senam sama meditasi gitu. Nah dari belajar itulah saya bisa ngobatin orang kena santet awalnya. Jadi keliling ada orang kena santet, oh berarti ini yang harus dicopotin. Jadi sebetulnya itu bukan hal yang luar biasa, walaupun di fase itu saya masih ego saya itu langsung naik gitu. Prinsipnya bahwa santet itu sebenarnya sangat bisa dirasionalisasikan. Iya, itu kan gelombang energi, frekuensi. Terus orang dengan karakter atau sifat yang seperti apa yang tidak akan mempan ditembus santet itu? Jadi kan gini, kalau misalnya kita tidak percaya santet, itu biofil udah langsung nutup. Oh, berarti secara langsung. Prinsipnya orang yang nggak percaya itu nggak bisa ya? Nggak bisa. Nah itu kalau misalnya kita takut itu malah langsung kebuka. Jadi uniknya itu di situ. Makanya kalau dukun-dukun itu kayak sebelnya itu kan itu dibuat bisnis. Orang nggak kenapa-napa. Oh kamu kena santet gini-gini. Udah masuk ke psikis, biofilnya langsung turun. Kunci utamanya di pikiran dong semuanya tuh mas. Iya. Di pikiran kita. Makanya kan kalau orang sakit itu kalau saya petakan itu fisik itu dampak dari mental. Jadi larinya kan ke spiritual dulu.
dari tubuh kita ini terdiri dari beberapa dimensi sebetulnya. Iya, iya. Ketika spiritualnya kosong, dia akan turun ke mental. Setelah mentalnya kena, baru ke fisik. Makanya yang diobatin dulu itu seharusnya hulunya, bukan hilirnya. Kalau kita kan cenderung ke hilirnya. Apa ya, ke akibat bukan ke sebab. Iya, iya. Tidak ke akarnya. Nggak ke akarnya, makanya nggak akan pernah selesai. Nah dari situlah saya mulai terus belajar. Akhirnya waktu saya kuliah di sini pun awal juga niat saya itu saya pingin terus belajar karena saya nggak punya teman. Akhirnya gimana cara punya teman gitu kan? Nah waktu itu ada teman kuliah saya dulu satu SMA. Dia itu ada yang sering ganggu di asrama. Akhirnya dia manggil saya karena waktu SMA itu tahu kalau saya bisa seperti itu. Iya, iya. Oh itu mudah gitu. Saya ajak teman kuliah saya 2 gitu. Biar dia ikutan kayak saya, kan penasaran tuh kalau wilayah-wilayah kayak gitu. Akhirnya, lu kok bisa, Or? Gampang gitu, jin itu mudah ngalahinnya, saya bilang gitu. Akhirnya dia tahu, oh benar sekarang udah gak ada yang ganggu gitu. Lah saya deskripsikan, ini jinnya kayak gini. Sebetulnya kan dia itu kan apa namanya, radikal bebas ya. Dia itu kayak gelombang, tapi dia tidak berbentuk. Lah cuman di frekuensi tertentu itu dinamain sama orang kita. Kalau frekuensi sini seperti ini kuntilanak, frekuensi ini genderuwo, frekuensi seperti ini tuyul gitu. Sebetulnya dia berbentuk gelombang. Lah setelah itu teman saya penasaran, ajarin saya gitu. Awal 3 orang itu yang berlatih. Latihan lah kita terus. Akhirnya teman-teman pengen nyoba. Saya nggak percaya kalau saya ngejurus selama ini bisa gitu katanya. Nah, akhirnya waktu di kampus itu ada pertunjukan ini ya apa namanya unit kemahasiswaan itu loh. UKM ya? Ya, itu kan nunjukin semua kesaktiannya. Kayak misalnya matain es batu gitu-gitu. Iya. UKM Nah, silat biasanya. Ya silat-silat. Lah teman-teman itu nyoba. Ditutup lah itu es batu, kan sebetulnya itu ada teknik yang pakai benang juga sebetulnya. Ada tekniknya. Nah kalau fisik pun juga ada tekniknya. Akhirnya waktu teman-teman ini mau matain pakai kepala, dibungkus lah itu sama energi warna merah sama teman-teman, bocor sininya. Itu dia ketawa-ketawa, wah bisa gitu katanya. Wah ini malah bahaya ini teman-teman, nanti arahnya saya gitu. Udahlah saya puasin dulu di wilayah itu biar nanti ketika beranjak pada satu level yang lebih tinggi lagi, dia tidak terlena dengan hal-hal seperti itu.